Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Kali ini kita akan bahas soal penalaran matematika UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Suatu konter handphone menawarkan sebuah handphone A dengan harga 10 juta rupiah. Untuk bulan ini diberikan diskon 20% dan dapat dibayar dengan mengangsur tiap bulan. Prosedur membeli dengan metode angsuran adalah membayar uang muka sebesar 10% dari harga handphone sebelum diskon, dan angsuran pertama mulai dibayarkan pada bulan kedua dengan angsuran tetap tiap bulannya. Besar bunga yang diberikan adalah bunga tunggal atau tetap sebesar 6% per tahun. Konter handphone ini juga menyediakan casing dan tempered glass untuk handphone A yang harganya berturut-turut Rp90.000 dan Rp150.000. Jika Pak David membeli handphone namun ingin mengangsur dalam jangka 20 bulan, berapakah angsuran yang harus dibayar per bulan? Jadi pertama, ini adalah handphone A. Harganya ini kan 10 juta ya. Jadi kita tulis aja dulu harga handphonenya, yaitu 10 juta. Nah, di sini itu kita membayar uang muka dulu 10% dari harga handphone sebelum diskon. Jadi uang muka itu adalah 10% dikali 10 juta. Oke? Sama dengan ini adalah 1 juta. Jadi untuk yang tadi harga handphonenya adalah 10 juta, lalu membayar uang muka 1 juta, berarti di sini harga handphonenya tinggal 9 juta. Oke. Nah, berarti sebentar ya. Bukan begini. Ini uang mukanya tetap 1 juta. Karena di sini ada diskon ya. Ada diskonnya yaitu 20%. Jadi kita ini untuk uang mukanya pengurangan dari nanti setelah diskon ya. Jadi artinya bisa kita tuliskan karena ada diskon itu adalah 20%, berarti 20% dikali 10 juta. Berarti harga handphonenya adalah 8 juta di sini. Nah, karena sudah dibayar uang muka 1 juta, berarti jangan lupa ya, uang muka di sini 10% sebelum diskon. Jadi tetap 1 juta. Tapi yang dikurang itu cukup di bagian yang 8 juta dengan 1 juta nih. Ini kita kurangi. Kita kurangi. Ini hasilnya adalah 7 juta. Nah, 7 juta ini dibungakan ya. Jadi karena pemilik handphone ini kan perlu bunganya di sini karena dibayarnya secara angsuran. Jadi ada bunga 6% per tahun selama jangka 20 bulan. Jadi di sini kita bungakan dengan cara kalau 6% itu per tahun bunganya. Ini adalah bunga tunggalnya. Bunga tunggal itu 6% per tahun.
Berarti untuk dalam 1 bulan gitu, berarti 6% kita bagi dengan 12. Oke. Jadi di sini adalah 0,5%, tapi bukan per tahun tapi per bulan. Oke. Nah, karena di sini 20 bulan berarti 20 kali 0,5%. Ini yang mau kita bungakan. Kalau 20 kali 0,5% berarti adalah 10%. Berarti kita dibungakannya ini adalah 10%-nya. Nah, 10% dari 7 juta adalah 700.000 rupiah. Ini kita jumlahkan. Berarti 7.700.000 rupiah. Nah, ini diangsur selama jangka 20 bulan. Berarti angsurannya di sini yang ditanyakan angsuran yang harus dibayar per bulan. Berarti angsurannya adalah 7.700.000 dibagi jangka angsurannya 20 bulan. Berarti ini adalah 385.000 per bulan angsurannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang kedua. Suatu counter handphone menawarkan sebuah handphone A dengan harga 10 juta rupiah. Untuk bulan ini diberikan diskon 20% dan dapat dibayar dengan mengangsur tiap bulan. Prosedur membeli dengan metode angsuran adalah membayar uang muka sebesar 10% dari harga handphone sebelum diskon, dan angsuran pertama mulai dibayarkan pada bulan kedua dengan angsuran tetap tiap bulannya. Besar bunga yang diberikan adalah bunga tetap atau tunggal sebesar 6% per tahun. Counter handphone itu juga menyediakan casing dan tempered glass untuk handphone A yang harganya berturut-turut Rp90.000 dan Rp150.000. Bu Atik ingin membeli ponsel A, Bu Atik ingin membeli ponsel A dengan uang muka minimal dan mengangsur setiap bulan 400.000 kecuali angsuran terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya karena sudah memenuhi harga pokok ditambah bunga. Bu Atik perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Nah, jadi di sini ini sama dengan soal yang pertama tadi ya sebenarnya, yaitu sebuah handphone A ini harganya 10 juta. Walaupun sekarang pertanyaannya adalah, ini Bu Atik kan yang sekarang yang membeli, itu angsurannya berapa kali gitu ya. Oke. Di sini membayar uang mukanya 10% dari harga handphone sebelum diskon. Jadi kita tulis dulu di sini harga handphonenya. Oke, harga handphone yaitu 10 juta rupiah. Karena bulan ini ya, itu ada diskon 20%. Berarti ada diskonnya yaitu 20% dikali 10 juta. Oke, maka didapatlah 2 juta diskonnya. Maka harga handphonenya adalah 8 juta di sini. Gitu. Nah, karena di sini ada uang muka, ya. Jadi ada uang muka, yaitu uang mukanya adalah 10%.
dari harga handphone. Berarti kita kalikan saja uang mukanya itu 10% dari 10 juta ya. Kali 10 juta di sini. Berarti ini adalah 1 juta. Nah, uang muka ini pengurangan dari setelah diskon ya, gitu. Oke, ini kita kurangi. Berarti 7 juta. Oke. Nah, karena di sini ada bunga ya, besar bunga yang diberikan, artinya Bu Atik ini akan membayar lebih dari 7 juta, yaitu dengan bunga sebesar 6% per tahun. Berarti kalau bunganya itu adalah 6% per tahun, itu akan sama dengan 6% per 12, itu adalah per bulan. 6% per 12 itu 0,5%. Ini adalah per bulan. Nah, karena di sini mau diangsurin berapa kali, kita belum tahu kan? Anggap aja, misal jangkanya itu adalah N bulan. Berarti bunganya itu adalah N dikali 0,5%. Gitu. Ini adalah bunganya. Berarti kita hitung 0,5% dari bunganya ini nanti ditambahkan gitu ya. Jadi, nah sebenarnya kalau tadi pahami di soal nomor 1, itu kan pada fit itu angsurannya itu 385.000 per bulan ya di soal nomor 1 tadi, dan selama 20 bulan jangka waktunya. Nah, sedangkan Bu Atik ini mengangsur tiap bulannya 400.000 kecuali angsuran terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya, gitu ya. Kalau misalkan kita prediksi ya, misal N-nya ini 20 bulan ya. Kita mengacu ke soal pertama tadi, berarti kan 20 kali 0,5% itu adalah 10% gitu ya. Oke, 10%. Nah, 10% dari 7 juta yaitu 10% dikali 7 juta tadi. Ini 7 juta. Itu adalah 7.700.000 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bagi dengan per bulannya 400.000. Oke ya, 400.000. Nah, karena di sini kalimatnya adalah per bulannya 400.000 kecuali angsuran terakhir gitu. Karena kita anggap 20 bulan, berarti kan 19 bulan dulu ya. Karena nanti angsuran ke-20-nya adalah kurang dari 400.000. Jadi kita kalikan aja 19 kali 400.000 angsuran Bu Atiknya ya. Ini kalau kita hitung adalah 7.600.000 ya. Gitu. 7.600.000. Nah, sedangkan tadi angsurannya adalah ya, total yang harus diangsur, total yang harus diangsur itu adalah 7.700.000. Berarti angsuran ke-20 atau terakhir itu adalah 7.700.000 dikurangi 7.600.000. Jadi angsuran terakhirnya adalah
100.000. Itu artinya benar kurang dari angsuran sebelumnya. Oke ya? Berarti pertanyaan di sini adalah berapa ya Bu Atik perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Jadi jawabannya adalah 20 kali. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Es berbentuk kubus dengan sisi X cm meleleh dengan laju 9 cm kubik per menit. Berapa laju perubahan X ya? Pertanyaannya, berapa laju perubahan X pada saat X sama dengan 10 cm? Diasumsikan es meleleh merata pada segala sisi. Nah, di sini diketahuinya adalah meleleh dengan laju 9 cm kubik per menit. Sedangkan sisinya X. Berarti bisa kita tuliskan dx per dt. Nah, itu adalah laju pelelehannya ya. Yaitu 9 cm kubik per menit. Oke. Nah, di sini esnya berbentuk kubus. Berarti untuk volume kubus bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan X pangkat 3. Gitu ya. Jadi untuk volume kubusnya adalah X pangkat 3. Karena volume adalah rusuk pangkat 3. Di sini sisi sama aja ya, sisi pangkat 3. Jadi X pangkat 3 cm. Sini cm kubik. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa laju perubahan X pada saat X-nya 10 cm. Berarti artinya, oh ya, di sini tadi ini S bentuk kubus dengan sisi X meleleh dengan laju, ini kan kubik ya. Kubik. Jadi bukan dx ya. Tapi dia harusnya dv karena volume kan. Gitu. Jadi ini volume, oke? Jadi dv per dt 9 cm kubik per menit. Karena satuannya ini adalah kubik per menit, jadi dv per dt. Nah, yang ditanya itu adalah berapa laju perubahan x, itu yang ditanya, yaitu dx per dt-nya, ini yang ditanya. Nah, kita menggunakan persamaan diferensial atau persamaan turunan, yaitu persamaan turunan, yaitu dv per dt sama dengan dv per dx dikali dengan dx per dt. Jadi ini seperti aturan rantai ya, turunannya. Berarti kita butuh apa? Butuh dv per dt. Nah, karena volume kubusnya V, jadi kita butuh dv per dx. Ini volumenya kita turunin dv terhadap x. Jadi dv per dx. X pangkat 3 kita turunin adalah 3x kuadrat. Oke ya. Nah, ini adalah dv per dx. Karena x-nya itu saatnya x sama dengan 10, kita masukkan x-nya 10 cm. Berarti dv per dx adalah 3 kali 10 dikuadratkan. Berarti dv per dx-nya adalah 10 kuadrat itu 100 kali 3 adalah 300. Ini adalah cm persegi dv per dx-nya. Nah, masukkan ke rumus ini. Jadi dv per dt-nya ya itu 9. Kita masukkan 9. dv per dx-nya 300 dikali, ini yang ditanya, dx per dt. Berarti dx per dt-nya adalah 9 per 300. Ini sama-sama kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 ya. Jadi ini
Sama-sama kita bagi 3. Ini juga kita bagi 3. 9 bagi 3 itu 3. 300 bagi 3 itu 100. Atau 0,03 ini cm per menit. Gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Demikian penalaran matematika UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan